Saya mohon maaf atas apapun perkataan saya yang menyinggung, yang menyakiti, yang tidak nyaman. Saya mohon maaf. Kalau Bapak Ibu saudara-saudara sekalian bisa melihat rekaman utuhnya. Ini TNI kayak gerombolan ini. Lebih-lebih ormas jadinya. Di hati para prajurit, siapapun dia, dari mulai Tamtama, Bintara, sampai Perwira, bahkan sampai para sesepuh, para pihak ya, yang tidak nyaman dengan adanya perkataan yang mungkin ya, diartikan lain. Akhirnya anggota Komisi 1 DPR RI, Effendi Simbolon meminta maaf atas ucapan TNI seperti gerombolan. Effendi Simbolon meminta maaf kepada seluruh prajurit TNI. Saya dari lubuk hati paling dalam, saya mohon maaf atas apapun perkataan saya yang menyinggung, yang menyakiti, yang tidak nyaman di hati para prajurit siapapun dia. Dari Tamtama, Bintara, sampai Perwira, bahkan sampai sesepuh para pihak yang tidak nyaman dengan perkataan diartikan lain. Kata Effendi Simbolon di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 14 September. Effendi Simbolon meminta maaf atas ucapan TNI seperti gerombolan ditemani oleh Ketua Fraksi PDIP DPR RI Utut Adianto. Effendi mengatakan tidak bermaksud menyinggung TNI seperti gerombolan, apalagi organisasi kemasyarakatan atau ormas. Saya tidak pernah stigmakan TNI gerombolan, ujarnya. Tidak tinggal diam, Brigjen Tatang Subarna buka suara atas pernyataan Effendi Simbolon. Ucapan-ucapan politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon yang dilontarkan di hadapan Panglima dan Petinggi Tentara Nasional Indonesia atau TNI dalam rapat Komisi 1 di Gedung DPR RI berbuntut panjang. Baru saja Brigadir Jenderal TNI Tatang Subarna mengeluarkan pernyataan sikapnya atas tuduhan disharmoni kepada Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat atau Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman. Mantan Kepala Dinas Penerangan TNI AD yang kini telah resmi menjabat Komandan Komando Reserse Militer atau Danrem 064 Maulana Yusuf Banten menyatakan bahwa upaya yang merusak soliditas TNI dengan mengadu domba Panglima TNI dengan kasat. Makanya ada yang mengatakan tokoh politik kalau TNI tidak solid hanya mencari-cari saja, nggak ada. Kita solid, bangga, rakyat manakala melihat TNI solid. Kata Brigjen TNI Tatang dilansir Viva Militer dari siaran resmi penerangan Korim 064MY, Senin 12 September 2022. Brigjen TNI Tatang juga marah dengan pernyataan Effendi yang menyebut prajurit TNI mirip gerombolan bersenjata. Satu TNI solid, jadi ada tokoh tuh yang mengatakan bahwa tidak kompak. TNI kayak gerombolan, jangan main-main. Kami terus terang dikatakan seperti gerombolan itu. Waduh, bukti nih bahwa TNI kompak darat, laut, dan udara, kata Tatang. Tidak hanya itu, anggota Komisi 1 DPR RI Effendi Simbolon dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI. Effendi dilaporkan karena diduga melanggar kode etik menyebut TNI seperti gerombolan saat rapat Komisi 1 DPR RI. Effendi dilaporkan Ketum Gerakan Muda Penerus Perjuangan Kemerdekaan atau GMPPK Bernard D. Kamang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 13 September. Tanda bukti pelaporan diserahkan Wakil Ketua MKD DPR Nasaruddin Dekam kepada Bernard. Pada rapat tersebut, Bapak Effendi Simbolon menyebut TNI kayak gerombolan. Hal ini diduga melanggar kode etik bab 2 bagian 1 kepentingan umum pasal 2, ayat 4 Junko bagian kedua, integritas pasal 3 ayat 1, serta pasal 4 ayat 1 dan pasal 9 ayat 2. Ujar Dekam. Serta dugaan adanya upaya penggiringan opini publik memecah belah antara Panglima TNI. Betul Pak ya? Ucap Dekam. Betul, jawab Bernard. Dekam mengatakan MKD DPR akan melakukan rapat membahas laporan terhadap Effendi Simbolon. Rapat digelar dalam waktu dekat. Kami segera melakukan rapat secepatnya, ujar Dekam.
Bernard berharap Effendi Simbolon meminta maaf atas pernyataannya di rapat kerja dengan Kemhan hingga Panglima TNI, sebab dia merasa miris dengan pernyataan Effendi Simbolon. Mudah-mudahan Pak Effendi bisa minta maaf kepada prajurit-prajurit itu, imbuhnya. Pernyataan Effendi Simbolon soal gerombolan memicu protes prajurit TNI. Pernyataan Effendi Simbolon soal gerombolan ketika rapat bersama Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa 1 minggu lalu. Komisi 1 DPR dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menggelar rapat pada 5 September. Rapat itu tidak dihadiri Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman dan memunculkan isu disharmoni di tubuh TNI, yang salah satunya disampaikan Effendi Simbolon. Effendi Simbolon mulanya meminta rapat Komisi 1 DPR saat itu digelar terbuka, termasuk soal isu-isu aktual. Effendi Simbolon menyebutkan isu-isu terkait TNI yang diterimanya harus diluruskan. Effendi kemudian menyebut TNI seperti gerombolan. Tapi ada apa di TNI ini? Perlu gitu. Kalau perlu setelah kita pembahasan anggaran kita jadwalkan nanti malam ya. Kita hadirkan Kepala Staf Angkatan Darat, hadirkan Panglima TNI, Kepala Staf untuk membahas. Kami banyak sekali ini temuan-temuan ini yang insubordinary, disharmoni, ketidakpatuhan. Ini TNI kayak gerombolan ini, lebih-lebih ormas jadinya, tidak ada kepatuhan, kata dia. Atas hal tersebut terdapat respon dan kecaman yang dilontarkan langsung Komandan Kodim 0714 Salatiga, Dandim 0714 Salatiga Letkol ADP Siregar. Dandim 0714 Salatiga Letkol ADP Siregar saat dikonfirmasi di ruang kerjanya menyatakan bahwa apa yang dilontarkan Effendi Simbolon di forum intelektual DPR RI sangat tidak patut dan bukan contoh yang baik. Orang nomor 1 0714 Salatiga dengan berapi-api menyatakan sebagai seorang prajurit yang digembleng untuk membela NKRI atas kesatuan dan harga diri, dirinya panas. Saya juga panas ya, kita baca, kita panas mendengar itu, tegas Dandim 0714 Salatiga Letkol ADP Siregar 8 Mokadim Selasa 13 September. Tetapi diterangkan Dandim jika TNI berjiwa panas dalam konteks lebih bisa mengendalikan diri. Karena kita lebih berpendidikan, kita tahu mana porsi kita, karena kita masih punya pimpinan dan kita tidak pengen langkah yang kita ambil akan melangkahi apa yang disampaikan pimpinan, tegas Dandim. Dandim terang-terangan mengaku merasa tidak terima terhadap perkataan yang disampaikan Effendi Simbolon yang ia sebut adalah oknum. Apa yang dilontarkan Effendi Simbolon telah merendahkan pimpinan tertinggi TNI di forum terhormat. Dandim juga menegaskan apa yang dilontarkan politisi PDIP menyangkut harga diri seluruh jajaran TNI. Kita sendiri selaku prajurit, saya pribadi juga merasa tidak terima. Itu panggilan jiwa prajurit karena tempat mengabdi dihina. Pastilah kami akan tersinggung. Siapapun juga jika harga diri dihina akan melakukan perlawanan, ungkap Dandim. Ia yakin bukan cuma TNI tapi siapapun yang direndahkan jika berbau harga diri pasti rasa takut atau rasa itu akan hilang dan muncullah itu membela dirinya.